Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur buat hari ini kami masih boleh memulai ibadah kami. Kiranya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah saat penayangan ibadah kami yang menyaksikan dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kiranya ibadah kami ini bermanfaat, berguna bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, mari berkati semua liturgis, pemain musik yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pakai dengan luar biasa. Di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita memasuki ibadah bersama kita. Ibadah GMI Efesus Belawan 7 November 2021. Sediakan waktu dan beri hati untuk mengikuti ibadah bersama kita. Kita ambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mari kita mengangkat lagu pujian, Suci, Suci, Suci. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa yang senantiasa memimpin dan membimbing kehidupan kami, kami bersyukur, berterima kasih buat waktu yang Tuhan beri kami boleh melayani. Kami bersyukur buat berkat-berkat Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan sampai saat ini. Sekalipun Tuhan, di wilayah kami, di kota Belawan kami ini, pada saat ini terjadi banjir rob, tetapi Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memberikan kehidupan kami. Itu semua karena kemurahan dan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, banyak yang terjadi yang boleh kami lihat di sekeliling kami, di sekitar kami, yang mungkin dalam sakit penyakit, yang mungkin juga susah ekonomi, tapi Engkau masih memberikan kepada kami berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Demikian juga Bapa, kami berdoa terkhususnya untuk jemaat GMI Efesus Belawan yang saat ini sedang mengikuti ibadah online kami. Mari Engkau berkati setiap usaha, tangan mereka yang bekerja, Tuhan berkati anak-anak mereka, demikian juga setiap kesehatannya. Demikian juga Tuhan buat anak-anak PRMI yang Tuhan pakai, kami percaya masa depan mereka Tuhan telah sediakan. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala yang Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Biarlah kiranya beliau Engkau pakai secara luar biasa. Biarlah kiranya beliau menjadi berkat buat banyak orang, terkhususnya Tuhan buat lingkungannya dan keluarganya. Berkati setiap pelayanannya, tambahkan kesehatan buat beliau. Biarlah beliau dapat melayani Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Demikian juga kami membawa sekolah kami, sekolah TK, SD, SMP, Metodis. Tuhan, kami percaya sekolah kami ini berdiri atas nama Tuhan. Biarlah kiranya melalui sekolah kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Mari kami percaya Engkau memakai para pemimpin, dari pemimpin daerah yang terendah sampai Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan menambahkan hikmat bijak, biarlah semua yang Tuhan percayakan dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau di setiap pelayanan kami. Di dalam nama Anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan membacakan responsoria dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 7. Kita baca secara bergantian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa menipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan erat, sumsumku menjadi garing seperti oleh teriknya musim panas.
Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melanggarnya. Kita bersama-sama, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau menyayangi aku, sehingga aku luput dan bersorak-sorai. Gloria Patri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita mengangkat lagu pujian, ku yakin saat Kau berfirman. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini. Dengan penuh sukacita saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penolong bagi kita dalam melakukan semua tugas-tugas dan aktivitas kita. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Yohanes pada pasalnya yang keempat. Kita membuka Alkitab kita dari kitab Yohanes 1 Yohanes pada pasalnya yang keempat. Kita akan belajar sama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di 1 Yohanes pada pasal yang keempat ayatnya yang ke-16 ya. Nanti kita bisa juga baca satu bagian ayat ini sampai kepada ayat yang terakhir dalam pasal ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats ini akan berbicara kepada kita
dengan gamblang, yaitu mengenai kasih Allah, ya. Di mana kita mengenal sebagai pribadi Allah itu adalah kasih. Kita sering sekali mendengar God is love, ya. God is love. Kasih itu adalah Allah adalah kasih, ya. Allah adalah kasih. Jadi kita mau memahami satu bagian ini secara bersama-sama, dan saya berharap supaya kita boleh mengerti satu hal ini dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada sebuah lagu yang sangat kita gemari atau kita sukai dalam lagu pujian kita, yaitu Kasih Allah Amat Besar. Karena dikatakan kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam tak berdosa yang mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dari sebuah lagu pujian ini, saya pikir kita bisa mengerti makna yang terdalam yang ada di dalam wujud Allah itu sebagai kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 tadi berbicara demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Jadi ada satu timbal balik. Jika kamu tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kamu, maka kamu akan mengerti apa itu kasih Allah di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya tidak cemburu, ya tidak kasih itu sungguh-sungguh, seperti apa yang digambarkan di dalam satu bagian ayat Alkitab. Kenapa? Karena di sana kita bisa melihat bahwa semua yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang ke-8 itu adalah menunjukkan sifat pribadinya Allah. Sifat pribadinya Allah yang ditularkan kepada kita semua sebagai umat manusia. Ya, Allah itu kasih. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Yang menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi mulai daripada nubuat, bahasa roh, dan juga pengetahuan itu akan berlalu. Tapi kasih Allah itu tinggal setia dan sejati bersama dengan Tuhan Allah. Jadi sering sekali ketika kehadiran kita di antara orang-orang percaya ataupun orang yang belum percaya, kita mau berusaha untuk menunjukkan bahwa kehadiran Allah itu dalam hidup kita adalah seperti apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 ini. Dan walaupun saya tahu saudara, kita berjuang dengan sungguh-sungguh,
Namun kita terus merasa berada kepada proses daripada kesempurnaan, ya. Yang saya katakan ini adalah cara Allah menggambar kasih adalah apa yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-8. Nah, ini adalah merupakan satu cara, ya, merupakan satu cara Allah menggambarkan kasih. Allah persis seperti yang digambarkan itu. Dan orang-orang Kristen perlu menjadikan itu sebagai tujuan. Walaupun selalu dalam proses menuju kepada kesempurnaan kasih seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus yang kita bahas tadi. Namun ekspresi yang paling utama dari kasih Allah dikomunikasikan kepada manusia di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga Roma 5 ayat yang ke-6. Kedua firman Tuhan ini menunjukkan bagaimana begitu luasnya dan dalamnya seperti nyanyian pujian kita tadi itu Allah hadir dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ada sering sekali orang mengatakan aku tidak dikasihi Allah. Apakah benar? Atau jangan-jangan ketika kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita, kita tidak fokus lagi kepada Allah, tapi kita fokus kepada kedukaan atau peristiwa yang kita alami, yang membuat hati kita terpesona ke sana, terpaut ke sana. Kita tidak lagi melihat Allah itu yang bekerja secara global di dalam kehidupan kita, yang membantu, menuntun, menopang, dan memberikan kepada kita seperti apa yang dikehendakkan. Jadi jangan karena satu peristiwa yang mungkin memilukan hati saudara-saudara, mendukakan hati saudara-saudara, sehingga saudara kehilangan kemuliaan Allah yang begitu besar. Yang sering saya katakan, kita sering sepertinya tidak melihat kasih Allah yang besar itu. Karena kita diselubungi oleh apa? Oleh keberatan-keberatan, oleh pergumulan-pergumulan, oleh cita-cita pikiran kita yang harusnya digenapi Allah bagi kita, tetapi tidak sesuai dengan keinginan Allah pula. Nah, ini sering sekali membuat kita merasa kabur akan melihat daripada kasih Allah. Namun sesungguhnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih Allah itu adalah tidak memaksakan dirinya kepada orang lain. Allah hanya datang ke dalam dunia. Allah mau menunjukkan kehadirannya di dalam dunia itu adalah satu upaya yang maksimal yang dipersembahkan kepada manusia setelah manusia itu lari dari Allah. Allah menciptakan dalam Kejadian dan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu sungguh sempurna, tidak ada kurangnya. Tetapi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa dan mulai bertindak sesuka hatinya dengan peristiwa Menara Babel dan juga ketidakpercayaan murid-murid Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus, ini semua menjadi satu hal yang meracuni kehidupan di dunia. Sehingga hari-hari manusia mati di dalam dosa kalau tidak dia percaya kepada Tuhan. Lalu dengan kondisi itu Allah mau kembali menunjukkan kasihnya yang semula itu kepada manusia. Dan dia memberikan anaknya Tuhan. Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia menjadi penebus dan juru selamat kita. Yang dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang ada di dalam dunia ini saudara-saudaraku. Dan dia tidak memaksakan kasihnya itu kepada orang lain. Makanya kita juga tidak mempunyai keinginan untuk memaksakan kepada orang lain. Walaupun kita memang harus taat memberitakan Injil itu karena apa? Karena itu adalah merupakan panggilan kita sebagai poin kedua ini. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya atau memaksakan dirinya kepada orang lain. Dia hanya berkata, marilah kepada aku. Dan ketika engkau percaya, engkau akan beroleh keselamatan. Lalu pada sisi lain juga Tuhan mengatakan bahwa kasih yang adalah Allah itu, Allah yang adalah kasih itu, ya, itu menyatakan kemurahan
pada semua orang. Allah tidak mengatakan aku hanya mengasihi orang Yahudi, aku hanya mengasihi orang Batak, aku hanya mengasihi orang Tionghoa, aku hanya mengasihi orang ini, orang ini. Tidak. Allah tidak hanya mengatakan Allah itu mengasihi ras ini, ras ini, ras ini, ras ini. Aku tidak benci, aku benci, tidak dikatakan. Tapi Allah itu adalah Allah bagi semua dunia. Allah bagi semua yang mencari dan menemukan Dia. Jadi saudara pada saat ini bisa saja masih dalam posisi mencari, mengenal, dan pengenalanmu itu akan semakin besar kalau engkau mau belajar. Belajar untuk melihat kemurahan Allah di dalam kehidupanmu. Kemurahan demi kemurahan yang terjadi itu yang tidak perlu berbayar. Saudara bisa bayangkan kalau seorang yang sakit di rumah sakit membutuhkan berapa besar biaya? Syukur karena kita dibantu oleh pemerintah dengan mengasuransikan diri kita itu melalui BPJS dan asuransi yang lain. Tapi kalau kita bayar sendiri, saudara-saudara, bisa-bisa kita terjerat. Terjerat tidak bisa bayar, terjerat juga tinggal dalam rumah sakit. Sehingga ketika kita tinggal di dalam rumah sakit tidak bisa bayar, hutang kita terus bertambah-tambah. Sesuatu hal yang akan menekan dan mengerikan, toh. Tapi ketika kita juga tahu keselamatan, kita tidak tinggal lagi dalam dosa yang mengikat kita. Kita sudah putuskan tali itu dan kita bisa bebas dengan mengatakan dengan kemurahan Tuhan, aku hari ini mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu bukan hanya sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau beberapa waktu tertentu saja loh. Tetapi selama-lamanya kita akan belajar itu pada bagian ini. Terus saudara, tadi saya katakan kasih itu menyatakan kemurahan kepada semua orang. Tidak ada batas bagi siapa saja yang boleh mengasihi Allah. Makanya kita orang percaya tidak pernah takut untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Karena ketika saudara hari ini menyuarakan firman itu bisa diterima oleh orang lain. Dan juga dia datang bertobat berkata bahwa dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya loh. Dan ini adalah satu kesukacitaan di surga. Di mana malaikat-malaikat bersukacita karena satu orang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu saudara-saudara di bagian lain juga dikatakan bahwa Allah yang adalah kasih itu adalah sebuah ketaatan. Ya, ketaatan di mana Yesus Kristus tidak menolak untuk mati di kayu salib, sebab kayu salib itu pada masa itu adalah merupakan puncak daripada penebusan dosa. Tetapi pada masa sebelum Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, orang-orang hukuman itu bukan untuk menebus dosa semua manusia, tetapi orang-orang hukuman yang disalibkan itu adalah untuk menyatakan bahwa dia orang salah dan bahwa dia ada orang yang dihukum oleh pemerintah, maka dia pun digantungkan di kayu salib. Tapi Yesus tidak demikian. Dan orang-orang yang digantungkan di kayu salib itu tiada seorang pun yang bangkit pada hari ketiga, pada hari ke-10, atau pada hari ke-berapapun. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota di atas kayu salib itu untuk menebus dosa manusia. Di sana dia mengembuskan napas yang terakhir, lalu dikuburkan di dalam satu kuburan yang dimana belum pernah ada orang dikuburkan di sana. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kematian seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menempuh semua proses-proses di mana dia menjadi juru selamat dengan sebuah ketaatan. Ketaatan kepada perintah Bapa. Dan kita juga demikian. Jika kita sudah percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pun terus berupaya untuk mencapai ketaatan yang semakin hari semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita akan merasakannya dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tadi pada bagian yang ketiga, Tuhan Yesus itu memenuhi ketaatan.
Di mana di dalam firman Tuhan Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih. Jadi baik sekarang pun saudara-saudara masih tinggal di dalam dosa, atau ke depan masih banyak lagi orang-orang yang masih tinggal di dalam dosa, tetapi dia mau datang kepada Bapa, Bapa tidak menolaknya. Bapa tidak memaksakan orang itu datang, dan tetapi juga Allah tidak menolak apabila setiap orang datang kepada Tuhan. Pahami isi hati Tuhan ini. Dan Allah itu membagikan anugerahnya dengan kemurahan. Kemurahan itu bukan berarti tidak laku, tetapi kamu tidak perlu bayar. Karena apa? Karena Allah sudah membayarnya dengan nyawanya, dan dia sudah bangkit kembali daripada kematian itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang dimiliki oleh Allah, di mana pribadi Allah itu adalah kasih. Dengan kata lain yang saya katakan, Allah adalah kasih. Itu tidak merugikan saudara-saudara. Tidak membuat saudara-saudara ketinggalan zaman. Tidak. Tapi justru ketika saudara-saudara mempelajari dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai yang ke-21. Pada bagian-bagian yang saya uraikan di sini saudara-saudara, Allah melihat sebenarnya kasih itu begitu mulia. Ya. Kenapa saya katakan kasih itu bisa begitu mulia? Pertama, karena kasih itu membuat kita mengasihi sesama. Jadi ketika engkau mengetahui Allah adalah kasih, seperti yang dikatakan di dalam kitab Korintus yang kita baca tadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka itu akan mengalir dalam dirimu, mengalir dalam pikirmu. Itu akan merubah konsep cara berpikirmu dari orang yang egosentris menjadi kristosentris, ya, atau dengan lebih dalam saya katakan menjadi God's love centris, menjadi berpusat kepada kasih Allah, di mana engkau akan mengasihi sesamamu. Ya. Kasih yang kau terima itu akan mengasihi engkau, dan kasih yang kau miliki itu akan engkau tularkan, kau share kepada orang lain, sehingga engkau menjadi pembawa kasih bagi orang lain. Saudara, bagian yang berikutnya adalah kasih membuat kita mengetahui bahwa Allah tinggal di dalam kita. Nah, ketika saudara mempraktekkan kasih kepada orang lain, katakanlah ketika engkau tersenyum kepada orang lain, katakanlah engkau ketika engkau menegur orang lain dengan kesalahannya, dengan tujuan supaya dia memperbaiki kesalahan itu adalah merupakan wujud kasih yang ada dalam dirimu, kepedulianmu. Kenapa? Karena engkau juga diingatkan Allah. Setiap kali kita melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan, secara sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita tahu bahwa kita mendapatkan peringatan atau bukit teguran dari Tuhan kita. Dengan harapan supaya dia akan memanggil kita pulang kepada jalannya yang sesungguhnya. Jadi ini kita alami. Setelah apa? Setelah kita mengenal kasih. Pada poin yang ketiga, saudara-saudara, kesempurnaan kasih itu membuat kita memiliki keberanian pada hari pembangkitan. Kita tidak takut. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tahu jalan pulang kepada Bapa. Yesus katakan, aku adalah jalan dan kehidupan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita pegang ini. Dan itu yang akan membuat kita keberanian kita. Kita akan berdiri di hadapan mata Allah. Ketika dipanggil nama kita, kita kata, aku ada, I'm ready, I'm here God. I'm here Jesus. Lalu kita berjalan. Kita dirangkul oleh Tuhan dengan begitu hangat.
dan kita juga bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena kita berani bersaksi kepada dunia bahwa kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Ini pertanda bahwa kasih Allah itu ada di dalam diri manusia. Kasih Allah tidak sama dengan kasih-kasih yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kasih yang ada dalam dunia ini terkadang dibeli. Kasih yang ada dalam dunia ini terkadang tergantung nama. Lu punya nama, aku kasih sama engkau. Jadi identik dengan memberikan sesuatu karena sesuatu. Tapi dalam Allah tidak demikian. Di dalam Allah kasih itu tidak demikian. Kasih itu kasih itu begitu saja. Mau kamu terima, mau tidak terima, aku tetap mengasihi engkau. Bahkan bukan dengan kasih yang kecil, dengan kasih yang luar biasa. Nanti kita akan pelajari dalam satu bagian firman Tuhan, di mana Allah menunjukkan kasihnya itu bukan sesuatu barang yang kecil atau barang yang terukur. Ya. Terus sudah bisa paham sekarang betapa besarnya kasih Allah itu kepadamu, dan itu akan memberikan kepadamu keberanian menghadapi hari penghakiman. Kau akan berkata, aku milik Yesus. Karena kasih Yesus ada dalam aku dan aku ada di dalam Tuhan. Buktinya aku sudah mengasihi Tuhan sedaya mampu, sekuat tenagaku, dan dengan kemampuan pertolongan daripada Roh Kudus. Itu bagian lagi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan adalah kasih mengusir ketakutan. Ketika kamu mempunyai pergumulan, datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus, aku tidak mampu menghadapi ini sendiri. Pegang tangan. Aku yakin sih engkau nggak pernah tinggalkan aku. Tapi kadang pikiranku menghantui aku, menakut-nakuti aku. Pikiranku terkadang membuat aku terbelenggu kepada diriku sendiri. Sehingga aku tidak bisa melihat kasih-Mu yang menuntun aku dan tangan-Mu yang memberikan pertolongan kepada aku. Tuhan akan membuka kehidupan. Kadang kamu bangun pagi, tidak tahu mau memulai apa dari apa. Atau tidak tahu mau memulai apa dari mana. Bingung, kompleks. Segala sesuatu mungkin kau hadapi jalan buntu. Segala sesuatu mungkin kau hadapi mungkin bukan jalan buntu, tapi persimpangan. Persimpangan yang mungkin mempunyai teka-teki, pilih hidup atau mati. Pada saat ini saudara-saudara perlu menenangkan diri. Perlu menenangkan diri di hadapan Allah. Ambillah 1-2 menit, atau mungkin 10 menit, atau mungkin seberapa waktu yang mungkin bisa saudara ciptakan kondisi itu sebagai kondisi yang tenang untuk kembali menggali betapa besarnya pertolongan Tuhan dalam hidupmu dan betapa luasnya lagi apa yang akan diberikan Tuhan kepadamu pada masa yang akan datang. Bilai, ablai. Ya, pada hari pengampunan sukut yang akan datang. Tapi sekarang dia sudah berproses ke sana. Itulah yang saya katakan kasih itu mengusir ketakutan. Ya. Di depan itu akan ada jurang yang dalam gambaran pemikiran. Di depan itu akan ada maut, akan ada kepastian, akan ada ejekan, akan ada cercaan, akan ada bully, akan ada tagihan, akan ada banyak hal yang akan menyusahkan engkau. Tapi saya mau katakan hari ini, mari kau berdiri di sini, pandang semua apa yang kau lakukan itu. Katakan, Tuhan, tuntun aku akan mulai lakukan 1, 2, 3, 4. Saya selalu diingatkan oleh pemimpin saya, seorang bishop yang sudah almarhum, Bishop Humalado Luksaribu. Saya selalu ingat perkataan itu. Dia katakan begini, Haris, kalau kamu punya 10, 20, 100 atau berapapun rencana, jangan pikirkan rencana itu. Ya, jangan pikirkan rencana itu. Tapi mulailah satu rencana. Karena selalu saja ketika kamu mulai satu rencana, maka rencana-rencana yang ada dalam pemikiranmu itu justru akan tercapai.
Jadi jangan pernah fokus kepada kesulitan yang ada di depan, atau jangan pernah fokus kepada berapapun rencana yang akan ada di depan, tapi fokus mulai satu rencana yang akan engkau laksanakan. Saya selalu ingat ini. Bahkan saya selalu bergumul. Tuhan, hari ini kau kasih ini. Tuhan, hari ini kau kasih ini. Tuhan, hari ini pada kondisi tubuh hamba-Mu yang lemah, tapi engkau selalu membuka hal-hal yang besar yang ada di hadapanku yang harus aku kerjakan. Tetapi tidak sendiri. Engkau menyediakan super tim yang dalam lindungan Roh Kudus, yang selalu menolong, yang selalu memberkati, yang selalu mendukung. Dan super tim itu dimulai dari keluarga hamba-Mu yang selalu mengingatkan, saling menolong, saling membantu, saling menasehatkan. Kadang saudara-saudara, saya juga melihat dalam diri saya sebagai pribadi. Dan saya bersyukur mempunyai seorang istri yang baik. Walaupun menurut ukuran orang, ya istri itu rata-rata cerewet. Tapi saya petik satu hal. Bersama dengan istri yang saya miliki ini, yang diberikan Tuhan ini sebagai tulang rusuk saya. Yang mendampingi hidup saya dalam suka dan duka. Saya tahu bagaimana penderitaan. Saya tahu bagaimana kerinduannya dalam kehidupan saya dan kehidupan keluarga. Dan saya selalu menganggap dia sebagai satu rem dalam semua kegiatan program-program. Kenapa? Karena setiap perkataan-perkataannya saya selalu berdoa, berikan keluarga hikmat, berikan istriku juga hikmat, karunia daripada Tuhan, supaya dia bisa menjadi mitra, bisa menjadi penolong yang sepadan, yang seperti Tuhan katakan, janjikan kepada kehidupan saya sebagai pribadi. Lalu dengan perkataan-perkataan yang keluar dari perkataannya itu, kita terkadang berkaca. Ada pekerjaan yang kadang kita mau ngegas, lalu ketika diberikan nasihat atau katakanlah perkataan-perkataan, kita pikir ulang, kita rem ulang. Dan ketika kita penuhi itu, puji Tuhan, saudara-saudara, maka dikatakan dalam firman Tuhan kita, rencana berhasil karena ada pertimbangan dan banyak penasehat. Walaupun banyak penasehat, kita sendiri yang harus mengambil rencana itu, tapi kita harus pegang bahwa apa yang kurencanakan ini adalah karena aku yakin. Maka kita mengusir ketakutan dengan kasih yang ada dalam pikiran Allah. Jadi dengan demikian, kita memang berjalan di antara ketakutan-ketakutan itu. Kita memang berjalan di antara kemungkinan-kemungkinan kegagalan itu. Tapi ketika kita menganggap bahwa kita sekarang berjalan, dan bukan hanya menganggap, kita memang berjalan di dalam kasih Tuhan, maka di sana Tuhan tidak tinggal diam loh. Dia selalu membimbing saya, dia selalu membimbing saudara-saudara untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini dengan pertolongan Tuhan. Poin yang berikutnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adalah kasih itu membuktikan kesungguhan pengakuan kita. Kita mengaku bahwa Allah adalah kasih dan kita tinggal di dalamnya. Nah, pada saat itu juga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Inilah yang membuat saya terus merasakan kasih itu makin hari makin lebih besar. Walaupun terkadang beban itu menekan berat, tapi itu bisa saja sebagai satu ujian. Bukankah firman Tuhan itu mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi kekuatanmu? Pada waktu kamu dicobai, tetapi Tuhan juga sudah memberikan jalan keluar bagimu. Amin. Allah memberikan jalan keluar bagimu. Jadi ketika engkau berpikir engkau tidak layak melakukannya, jangan datang kepada saya. Jangan datang kepada dunia. Jangan datang kepada uang. Jangan datang kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Tetapi percaya Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. Dia akan menuntun engkau karena engkau sungguh mengenal Dia. 3 ayat ini
mau mengingatkan saudara-saudara dan saya supaya kita benar-benar berpegang pada Allah. Satu bagian di sebelah kiri kita ini dia berkata, dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau selamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebus. Ini isi hati Tuhan. Walaupun kita lari dari dia, walaupun kita mungkin pernah tinggalkan dia, atau akhirnya ketika kita tinggalkan Tuhan, maka kita juga sama seperti orang-orang lain juga yang belum pernah mengenal Tuhan. Lalu Tuhan menyembunyikan wajahnya sesaat di hadapan kita. Nah, mungkin pada saat saudara Tuhan menyembunyikan wajahnya sesaat kepada kita, disitulah kita jatuh ke dalam pencobaan. Disitulah mungkin tantangan-tantangan berat menimpa kepada pundak kita yang sangat berat. Sehingga kita merasa beban kita ini sungguh teramat berat. Tetapi ketahui apa kata firman Tuhan pada bagian selanjutnya. Dalam kasih setiaku abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Seperti apa yang dikatakan dalam Yeremia 31 ayat 3 ini juga. Kita berpikir bahwa Allah itu sekarang tinggalkan kita dengan pandemi ini yang berkepanjangan dan yang berdampak terhadap ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya itu. Tapi apa kata firman Tuhan? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yaitu dengan memberikan Tuhan Yesus sebagai kunci di mana Allah itu hadir di tengah-tengah dunia dan memberikan bukti nyata bahwa kasihnya itu adalah kehadirannya. Kasih Tuhan ya, bukan kasih yang lain. Mengingatkan saudara-saudara, satu perkataan yang harusnya kita pahami. Allah adalah kasih. Tetapi kasih belum tentu Allah. Ini harus kita pikirkan dalam. Ada banyak di dunia ini yang mungkin menurut kita mengasihi kita. Tapi belum tentu itu adalah Allah. Tapi yang pasti adalah Allah adalah kasih. Karena kasih itu adalah sifatnya. Kehadirannya Allah itu. Jadi kasih yang saya bicarakan mulai dari detik pertama sampai kepada akhirnya ini adalah bukan kasih yang lain-lain. Selain daripada kasih yang ada di dalam Allah. Ya, kasih yang ada di dalam Allah itu. Kasih itulah yang mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi semua apa yang terjadi dalam hidupmu, saudara-saudara, itu adalah pendampingan Tuhan di dalam engkau. Dan ketika Tuhan mendampingi engkau, maka engkau berjalan di dalam Tuhan. No? Nah, ketika engkau berjalan di dalam Tuhan, pada saat itu pula lah engkau intun. Intun itu adalah satu gelombang. Jadi satu gelombang kasih yang diberikan Tuhan dengan engkau yang tinggal di dalam Tuhan. Maka apapun yang kau kerjakan pasti akan berhasil seperti dikatakan dalam kitab Mas. Apa saja yang diperbuatnya? Apa? Orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Yang mempercakapkan firman Tuhan siang dan malam. Kata kitab Mas. Sehingga dengan demikian saudara-saudara saya memberikan satu conclusion untuk kita hari ini. Mungkin kita berpikir bahwa Allah itu hari ini meninggalkan kita. Tapi sesungguhnya saya mau katakan berulang kali, bahkan saya tegaskan sekali lagi. Allah tidak pernah tinggalkan kita.
Allah selalu hadir di dalam setiap ciptaan. Dan kehadirannya itu selalu dia tunjuk. Dan dalam perkataan firman Tuhan ini bagian yang terakhir, saudara-saudara, saya mengingatkan janji Tuhan yang kekal. Ya, bahwa kasih itu adalah everlasting. Kasih Tuhan itu adalah everlasting. Tidak akan berakhir. Dia adalah seperti satu lingkaran yang tidak mempunyai awal dan akhir. Ini dikatakan Alpha dan Omega. Dia seperti satu cincin, ya, cincin yang tidak mempunyai akhir atau awal. Dia terus berputar. Saudara bisa pandang cincin pernikahan. Hamba Tuhan selalu mengingatkan itu sebagai wujud cinta yang tidak akan berakhir, tidak putus. Itulah kasih Allah. Kasih yang diberikannya itu tidak akan digugatnya. Walaupun kita pikir kasih itu diberikannya secara sukarela, dengan ketaatan kita di dalam Tuhan Yesus, setelah kita menjadi Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, menerimanya. Akulah kepada saudara-saudara satu yang mengatakan, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Saudara, saya mau mengajak kita untuk merenungi dan meresponi satu bagian ini dengan sungguh-sungguh. Di mana kita mau melihat bahwa Allah adalah kasih. Nah, ketika Allah memberikan kasih-Nya kepada kita dan mengajak kita untuk tinggal di dalamnya, mari kita tinggal di dalam. Kasih Allah tinggal di dalammu dan engkau tinggal di dalam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami yang terus mengalir dari hari ke hari setiap waktu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku kasih dalam Engkau. Ampuni kami Bapa, jika sering kami tidak mengasihi Engkau. Dan kami sekarang datang kepadamu. Mohon pendamping, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami tetap menjadi alat kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kiranya firman Tuhan berbuah dan menjadi terang di setiap langkah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita mengangkat lagu pujian tiap langkahku. Diatur oleh Tuhan dan tangan
Di setiap napas kehidupan kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau masih memberikan kami berkat-berkat luar biasa. Kami telah memberikan sebagian kecil dari berkat Tuhan kepada Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan untuk setiap berguna di tengah-tengah gereja Tuhan. Pakai Tuhan dan berkati semua jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ikut ambil bagian. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dan setiap pelanggaran kami, kelalaian kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Ada satu sobat. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Mulia
Mari, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai engkau hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.